Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasal Sabila Nurani Subagja. Saya dari kelas 4C Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al-Azhari Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai materi dari kelas 10 Budi Pekerti tentang meneladani para ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di negara kita ini, di Indonesia ini, mayoritas beragama Islam. Nah, apa penyebabnya? Siapa penyebar pertamanya? Nah, untuk itu mari kita bahas secara bersama-sama ya. Kapan masuknya Islam ke Indonesia? Siapa yang membawa Islam ke Indonesia? Daerah mana di antara banyaknya pulau-pulau Indonesia yang menjadi pulau pertama disebarkannya agama Islam? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul, selalu memunculkan beragam pendapat dan jawaban dari para sejarawan. Wilayah Nusantara ini sangat luas. Posisi geografisnya terletak di persimpangan antara jalur perdagangan India, Arab, Cina, dan lain-lainnya. Maka sulit sekali untuk kita mengetahui secara pasti daerah mana yang bisa dipastikan menjadi daerah pertama masuknya agama Islam ke Nusantara. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Mari kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama ada teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Snokghurgronje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia tidak mungkin langsung dari Arabia tanpa melalui kajian tasawuf Gujarat, India. Wilayah kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama Islam di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Di dalam teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang dianut di Samudra Pasai ini. Maka pertanyaan besar, mungkinkah Islam datang langsung mampu mendirikan kerajaan yang memiliki kekuasaan politik? Maka secara tidak langsung teori ini dianggap lemah. Yang kedua, ada teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teorinya. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat samudra. Dari sinilah disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar Arab yang jika kita perhatikan, kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi, artinya bukan awalnya masuk Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. Yang ketiga ada teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Persia dan bermadhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem pengejaan bacaan Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem membaca tersebut di Persia, Bani Abbasiyah yang mayoritas kekhalifahannya merupakan penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermadzhab Syafi'i sekaligus
berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, bukan penganut Syiah. Yang keempat ada teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kelenteng Sampokong. Yang kelima ada teori maritim oleh N.A. Balok. Menurut N.A. Balok, hal ini terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriyah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai persinggahannya. Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung kurun waktu dari abad ke-1 sampai abad ke-5. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam terjadi mulai abad ke-6 sampai ke pelosok Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan kesultanan di Indonesia. Perkembangan kesultanan di Indonesia adalah kurun waktu ketika umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kerajaan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi dan Kesultanan Leran Gresik Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk agama Islam. Dengan demikian terbentuklah kesultanan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif raja-raja Hindu memeluk agama Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, karena kebanyakan rakyat Indonesia mulai memeluk agama Islam karena menurut rakyat Indonesia memeluk agama Islam adalah salah satu memiliki syarat yang mudah, yaitu sudah saya jelaskan ya di awal, yaitu cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Nah, rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena lebih dari itu, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam dianggap sebagai agama yang pembebas dari rakyat jelata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh atau Merah Silu, merupakan pendiri dan raja pertama di Samudra Pasai. Merah Silu memeluk agama Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Merah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pelak dan Kerajaan Pasai. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar agama Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Semua berkuasa sempat menerima kunjungan dari Marco Polo, dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Yang kedua, ada Sultan Ahmad. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Thohir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, agama Islam beliau berusaha keras untuk menyebar agama Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Yang ketiga ada Wali Songo.
Wali Songo merupakan sunan yang menjadi pelopor penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Di antaranya ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yang kedua ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yang ketiga Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, yang keempat ada Raden Paku atau Sunan Giri, yang kelima ada Syarifuddin atau Sunan Derajat, yang keenam ada Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga, yang ketujuh ada Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus, yang kedelapan ada Umar Syahid atau Sunan Muria, dan yang kesembilan adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya ada kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik penyebaran Islam ke seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga ada Wali Songo. Wali Songo merupakan sunan yang menjadi pelopor penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Di antaranya ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yang kedua ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yang ketiga Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, yang keempat ada Raden Paku atau Sunan Giri, yang kelima ada Syarifuddin atau Sunan Derajat, yang keenam ada Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga, yang ketujuh ada Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus, yang kedelapan ada Umar Syahid atau Sunan Muria, dan yang kesembilan adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya ada kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik penyebaran Islam ke seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama ada hidup sederhana. Para ulama penyebar agama Islam di Indonesia senantiasa hidup dengan sederhana dan bersahaja. Meskipun harta mereka melimpah ruah, tetapi tidak selalu mementingkan kepentingan pribadi, melainkan menyedakohkan semua hartanya untuk kepentingan umat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267, yang mana di dalamnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menginfakkan hartanya kepada kepentingan umat. Perintah Allah Subhanahu wa taala ini pun sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lainnya. Yang kedua ada gigih dalam berjuang. Untuk meraih keberhasilan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia diperlukan kegigihan dan tekad yang kuat. Ulama penyebar agama Islam di Indonesia telah menunjukkan sikap semangat dan pantang menyerah. Gigih dalam memperjuangkan agama Islam tak dapat dipungkiri. Untuk meraih suatu cita-cita dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan panjang. Hambatan dan tantangan bukanlah hal yang harus kita takuti, tapi diselesaikan dengan cara yang tepat. Yang ketiga ada menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang sudah beragama bukanlah persoalan yang mudah. Adat dan budaya lokal sudah mentradisi begitu kental di masyarakat. Belajar ilmu agama harus melalui seorang guru yang jalur keilmuannya bersambung kepada Rasulullah SAW. Harus dihindari belajar ilmu agama secara otodidak atau melalui media internet tanpa mengkonfirmasi kebenaran dan kesohihan isinya kepada para alim ulama, kiai atau ustadz. Jika ini dilakukan, maka akan berpotensi tersesat dan menyesatkan. Yang keempat ada produktif berkarya. Nilai manfaat dari karya tersebut dapat diperoleh dengan cara membaca dan mempelajarinya, sehingga menambah wawasan dan khazanah keagamaan. Dalam hal ini, budaya literasi yang dipraktikkan oleh para ulama harus dijadikan inspirasi oleh umat muslim. Membaca dan menulis merupakan dua aktivitas dasar dan dalam menerapkan budaya literasi.
Di era revolusi industri saat ini, literasi di bidang teknologi harus terus-menerus digelorakan. Hal ini dikarenakan kreativitas dan inovasi teknologi modern sangat penting untuk menopang keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, ada sabar. Ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama penyebar agama Islam di Indonesia berhasil dilalui dengan kesabaran. Salah satu hikmah adanya ujian tersebut adalah dapat diketahui tingkat keimanan seseorang. Allah SWT hendak menguji siapakah di antara hambanya yang terbaik amal-amalannya. Seorang pendakwah harus memiliki tingkat kesabaran tinggi karena menghadapi umat yang memiliki keberagaman budaya, etnis, tingkat pendidikan, dan kepribadian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.